Sabda Nabi SAW, abghadun nas, orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang bahaya dengar hadis ini. Ini orang-orang paling dibenci. Ada orang dibenci, ini paling dibenci 3 orang. Bukan kebencian bertingkat-tingkat. Dan kita tahu Allah punya sifat mencintai dan Allah juga punya sifat membenci. Sifat benci dalam Al-Quran banyak. Allah mengatakan misalnya, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertobat dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi Allah mencintai. Lawan mencintai membenci. Dalam Al-Quran juga ada Allah membenci seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallah. Kalau yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah kepada kalian, ya. Dan dalam hadis juga banyak Allah membenci banyak, ya. Ada orang yang Allah benci, ada tempat yang Allah benci, ya, dan ada perbuatan yang Allah benci, ada. Jadi Allah memiliki sifat benci. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Allah bisa mencintai dan Allah bisa membenci. Yang dibenci bisa orangnya, bisa suatu tempat maksiat, bisa jadi perbuatan. Nah, di antara orang-orang yang dibenci, bahkan yang paling dibenci, abghadu an-nasi ilallah, yang paling dibenci. Ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian, makanya kita waspada, jangan sampai terjerumus dalam seperti 3 orang ini yang sangat dibenci oleh Allah. Abghadu an-nasi ilallah salasa. Orang yang paling dibenci ilallah, 3 orang yang paling dibenci oleh Allah. Yang pertama, mulhidun fil haram. Yang melakukan ilhad di tanah haram. Tanah haram di sini ada yang mengatakan mencakup tanah Mekah dan tanah Madinah. Tanah Mekah al-haramul makki dan Madinah al-haramul madani. Dua-duanya tanah haram. Kata Nabi Muhammad SAW, inna Ibrahim harrama Makkata. Ya. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkata. Sungguhnya Ibrahim telah mengharamkan tanah Mekah, itu dengan izin Allah tentunya. Dan aku mengharamkan tanah Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan tanah Mekah. Maka berlakulah hukum-hukum tanah Mekah haram dan tanah Mekah Madinah. Tanah haram cuma 2. Adapun Masjidil Aqsa bukan tanah haram. Apalagi Karbala, lebih lagi bukan tanah haram. Sementara orang Syiah menganggap Karbala lebih afdal daripada Mekah. Lebih afdal daripada Mekah. Makanya ziarah di kuburan Husain di tanah Karbala seperti 20 kali haji, kata orang-orang Syiah. Dan tidak boleh juga seorang mengatakan Salithul Haramain, Masjid Aqsa adalah tanah haram yang ketiga. Itu juga ungkapan yang salah. Tanah haram cuma 2, Mekah dan Madinah. Mekah lebih spesifik lagi. Datang ayat secara khusus dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang ingin berbuat ilhad di tanah haram Mekah, kami akan berikan dia azab yang pedih, mengerikan. Sampai sebagian salaf berpendapat, seorang baru niat saja, meskipun dia di Sana'a di Yaman, dia punya niat untuk melakukan keburukan di kota Mekah, sudah dicatat dosa. Baru niat sudah dicatat dosa, belum melakukan. Apalagi kalau melakukan. Karena Allah mengatakan, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin." Siapa yang ingin melakukan kezaliman di tanah haram, maka kami berikan dia azab yang pedih. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya berbuat dosa di tanah haram, maka dosanya semakin besar, ya. Dan pendapat yang kuat bahwasanya tidak dilipat gandakan, tapi kualitas siksaannya lebih besar. Ya. Dosa di tanah haram kualitas hukumannya lebih berat, ya, karena tanah haram tidak sama dengan tanah-tanah yang lainnya. Tanah yang spesifik yang telah Allah pilih. Dan ilhad, mulhidun fil haram, melakukan ilhad dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, khilaf para ulama tentang apa yang dimaksud dengan ilhad yang dilakukan di tanah haram. Ada yang mengatakan kesyirikan, ada yang mengatakan pembunuhan, ada yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari berdasarkan perkataan para salaf, ilhad adalah semua maksiat. Siapa yang ingin melakukan maksiat di tanah haram, maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih, Tanah haram Madinah juga ada ancaman, ya. Kata Nabi SAW, Al-Madinatu haramun baini Thawr wa Air. Sungguhnya Madinah itu tanah haram antara Jabal Thawr yang ada di belakang Jabal Uhud dengan Jabal Air yang ada di dekat Dzulhulaifah, Bir Ali kata orang. Itulah tanah haram. Kemudian kata Nabi SAW, "Man ahdatha fiha hadathan aw awa fihi muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan."
Siapa yang melakukan hadas di kota Madinah, hadasnya ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan kesyirikan, ada yang mengatakan kezaliman, intinya dosa-dosa yang parah. Siapa yang melakukan perkara-perkara besar, dosa-dosa besar di tanah haram atau melindungi orang yang melakukan perbuatan tersebut, fa alaihi laknatullah, maka laknat Allah baginya. Dan laknat malaikat dan seluruh laknat manusia untuknya. Allah tidak menerima darinya amalan wajib maupun amalan sunnah. Dan ini hukuman yang berat bagi orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram di Mekah maupun Madinah. Makanya saya ingatkan kepada orang-orang yang mungkin punya travel, hati-hati ya. Jangan sampai mereka menzalimi jemaah haji di tanah Mekah, menzalimi jemaah haji di tanah haram, menipu mereka, membodohi mereka, dan itu terjadi. Mumpung orang Indonesia pada enggak ngerti, kemudian dibodoh-bodohin, diambil hartanya. Waliyadzubillah ya. Seperti menjual kambing ternyata tidak ada kambingnya, dan ini terjadi sering. Saya pernah ketemu seorang, dia mengeluh, dia bilang, "Ustaz, saya tadi diajak melihat kambing kita akan dipotong, kita lagi nonton, tahu-tahu ada grup lain datang. Ternyata kita cuma disuruh nonton aja, ternyata itu kambingnya grup yang lain, kambing orang-orang luar waktu itu." Jadi penipuan seperti ini banyak, ini mengerikan. Berbuat kezaliman bahkan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak di antara mereka yang kemudian memang jaya sesaat, kemudian di ujungnya hancur. Sebagian mereka seperti itu, jaya sesaat mungkin bertahun, kemudian akhirnya hancur di ujungnya. Kenapa? Karena mereka menzalimi tamu-tamu Allah. Mereka menzalimi tamu-tamu Allah, menzalimi jamaah haji, jamaah umrah. Maka waspada. Di tanah haram lagi mereka, bukan menzalimi di Jakarta. Bukan dizalimi di Jakarta, dizaliminya di tanah haram di Mekah atau Madinah. Maka peringatan keras bagi kawan-kawan yang punya travel, itu bagus melayani tamu-tamu Allah, tapi pelayan yang baik kalau salah minta maaf, bukan untuk menzalimi para tamu-tamu Allah tersebut, karena bahaya. Yang kedua, yang juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mubtagin fil Islami sunnatul jahiliyah. Yang ingin melakukan menghidupkan kembali tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyah? Tradisi jahiliyah semua yang menyelisih Islam, itu tradisi jahiliyah. Ya, tradisi jahiliyah ya. Semua yang menyelisih Islam namanya tradisi jahiliyah. Apakah tradisi tersebut terkait dengan tradisi Yahudi, tradisi Nasrani, tradisi musyrikin Arab, tradisi orang-orang musyrik dari bangsa-bangsa terdahulu sebelum datangnya Islam? Itu semuanya tradisi jahiliyah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang mencari-cari ingin menghidupkan kembali tradisi ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana susahnya dakwah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dahulu di Jazirah Arab, sebelum Nabi berdakwah, Allah murka dengan penduduk bumi. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, "Innallaha maqata ala ahlil ardi, Araba mu'ajamahum." Ya, Allah murka kepada penghuni bumi yang Arab maupun non-Arab. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali segelintir kecil dari ahlul kitab. Kenapa? Kerusakan terjadi di Jazirah Arab, di Mekah. Jahiliyah. Ya, jahiliyah. Perkelahian antar suku, pembunuhan, anak-anak perempuan dikuburkan, kesyirikan menyembah berhala, hewan-hewan dikeramatkan, perdukunan, ya. Kemudian jimat-jimat tersebar, ya. Tatoyur, pamali-pamali tersebar, ya. Subhanallah, berbagai macam model kesyirikan ada di perzinahan, terbukanya aurat, ya. Terjadi di Mekah, semuanya jahiliyah, tradisi jahiliyah. Kemudian Nabi berdakwah dengan beratnya berdakwah sampai diusir dari Mekah sampai ke Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah dalam Fatu Mekah. Sampai Nabi berhaji di Mekah. Ketika Nabi berhaji di Mekah setelah berapa tahun? Setelah 23 tahun berdakwah. Karena Nabi haji pada tahun 10 Hijriah, kemudian tahun 11 Hijriah beliau meninggal. Setelah 23 tahun berdakwah atau 22 tahun berdakwah, Nabi kemudian di ketika haji Nabi berkhutbah di hadapan para jamaah haji, para sahabat sekitar 100.000, 120.000. Kata Nabi SAW, "Ala inna kull amril jahiliyah, ya, kull amrin min umuril jahiliyah mawdu'un tahta qadamayya hataini." Ketahuilah seluruh perkara jahiliyah terbuangkan di bawah kedua kakiku ini. Tidak ada lagi perkara jahiliyah. Kemudian tersebarlah Islam, tersebarlah akhlak, tersebarlah rasa malu di antara para wanita, orang-orang jauh dari kesyirikan, orang jauh daripada khurafat, orang-orang jauh daripada tatoyur, pamali-pamali, macam-macam halnya. Jahiliyah pun hilang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam cahaya. Minadz zulumati ila nur. Allah keluarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Setelah Islam tersebar, kemudian ada orang-orang mulai musik-musik, pingin nebarkan kembali tradisi jahiliyah, dihidupkan kembali. Tradisi kesyirikan, tradisi buka aurat.
mau dihidupkan kembali di negeri Islam. Ini orang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci oleh orang seperti ini. Dengan alasan ini tradisi nenek moyang kek, dengan alasan ini adalah sumber pariwisata kek, ini semua ingin menghidupkan kembali kesyirikan, khurafat-khurafat ingin dihidupkan lagi, pencari tradisi jahiliyah untuk dihidupkan di tengah kaum muslimin. Ini orang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh ketawa-ketawa sekarang nanti dibenci oleh Allah. Nabi yang bilang dalam Sahih Bukhari, mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyah. Ingin menghidupkan kembali sunnah jahiliyah. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, muttalibu dami imri'in muslim bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Seorang yang mencari darah dengan mengada-ngada ya, dia ingin agar tanpa hak. Dia bikin inilah kebohongan dan saksi palsu lah agar orang itu dibunuh. Intinya dia membunuh tanpa hak. Berbahaya. Di antara perkara kezaliman yang sangat besar adalah membunuh, menumpahkan darah orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Tidak semua orang melakukan kemaksiatan harus ditumpahkan darahnya, enggak. Pencuri, taruhlah dia mencuri, dipotong tangannya bukan dibunuh. Ya. Kemudian kita lihat di tanah air kita terkadang hal-hal yang aneh-aneh gara-gara perkara kecil kemudian dibunuh. Terkadang ribut gara-gara bola sampai ada yang dibunuh. Waliyadzubillah, jahiliyah. Ya. Makanya awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Nabi SAW mengatakan perkara yang akan disidang oleh Allah pada hari kiamat masalah darah. Sampai dalam hadis disebutkan bagaimana al-maqtul ya'ti yaumul qiyamah muta'alliqan ra'sahu bi ihda yadayhi. Seorang yang terbunuh dengan kezaliman pada hari kiamat kelak, dia akan pegang kepalanya lepas dia pegang sampai bercucuran darah. Tangan satunya pegang pembunuhnya. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Dia pegang mulutnya bicara, "Ya Rabbku, ini orang telah membunuh saya." Kepalanya berlumuran darah. Sidang di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Ya. Seorang jangan sampai menumpahkan darah orang lain ya. Dan terlalu banyak larangan tentang hal tersebut. Ya. Tentunya bahasanya tersendiri. Tapi intinya, inilah 3 orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini semuanya merusak Islam. Yang poin paling penting ini yang merusak Islam murni, merusak kemurnian Islam. Sudah datang baik-baik ya, kemudian Islam sudah dikerjakan dengan baik, ada orang hidup Islam, dia rusak dengan tradisi jahiliyah. Dengan tradisi nenek moyangnya kayak, dengan tradisi masyarakatnya kayak. Kalau kamu bukan orang Islam enggak ada masalah. Kalau orang Islam enggak boleh. Kau akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya.